Dan Islam sebagai agama yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW adalah agama yang menegakkan nilai-nilai keadilan di seluruh muka bumi. Beberapa figur teladan telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menjadi tonggak utama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan tersebut. Selain untuk menyampaikan syariat ilahi dan menyempurnakan akhlak manusia, juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan secara universal. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau menjadi utusan Allah yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan keadilan untuk seluruh umat manusia secara universal. Mulai dari zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW pada kisaran tahun 570 Masehi hingga sekarang dan hingga akhir kiamat, hari kiamat kelak nanti. Nabi Muhammad menyampaikan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, yang mana jika nilai-nilai tersebut diimplementasikan dan diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagaimana mestinya, maka akan tercapai dunia yang penuh dengan kesejahteraan dan keadilan. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran tersebut belum terrealisasi secara sepenuhnya. Hal tersebut juga dikarenakan tabiat manusia yang selain memiliki akal untuk berpikir, namun manusia juga memiliki hawa nafsu, dan sebagian manusia itu ditaklukkan, dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga mengedepankan hasrat duniawinya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Kita dapat memperhatikan bahwa sejak pertama kali manusia diutus di muka bumi ini, yaitu yang pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, Abul Bashar, sudah terjadi ketidakadilan di atas muka bumi ini. Bahkan yang melakukan ketidakadilan tersebut menurut cerita atau sejarah yang sampai pada kita adalah anak daripada Nabi Adam itu sendiri, di mana putra Nabi Adam bernama Habil dibunuh oleh anak yang lainnya bernama Qabil. Sepanjang perjalanan sejarah sejak Nabi Adam alaihissalam diutus hingga masa kini dan hingga hari kiamat kelak, selalu terjadi ketidakadilan dan penyelewengan manusia atas aturan yang ditetapkan Allah melalui para nabinya, sampai pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai sang rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin, yang membawa ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran agama Islam, agama yang membawakan kemuliaan bagi pemeluknya dan menghantarkan para pemeluk agama Islam kepada kesempurnaan agama Islam. Kesempurnaan Islam kesempurnaan Islam bermula dari penyampaian pengutusan para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW melalui perjalanan yang panjang. Kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Islam adalah ajaran agama yang sempurna. Salah satu indikator ditandai kesempurnaannya Islam adalah selesainya atau telah berakhirnya penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang dalam satu pendapat atau dalam satu kelompok meyakini bahwa kesempurnaan Islam ditandai dengan suksesi kepemimpinan Nabi Islam yang diamanatkan kepada wasi Nabi Muhammad, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Agama yang sempurna ini tentu haruslah diteruskan, haruslah diwariskan kepada orang yang memiliki kompetensi dan keutamaan tertentu. Namun semenjak kesempurnaan Islam, yaitu dengan selesainya penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, namun dalam perjalanan sejarah ditemui berbagai dinamika yang rumit dalam urusan kepemimpinan Islam, sebagaimana dituliskan di dalam sejarah yang sudah kita ketahui
Agama Islam yang baru saja berumur beberapa dekade telah mendapatkan berbagai ujian yang membuatnya terombang-ambing dan terancamnya nilai-nilai kesempurnaannya. Berbagai pergelakan, semisal seperti peperangan, pertikaian, dan lunturnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat terekam dalam jejak sejarah. Islam yang memuat prinsip-prinsip kebenaran, Islam yang memuat prinsip-prinsip keadilan diperebutkan secara tidak adil demi kepentingan kekuasaan. Berbagai macam dan berbagai bentuk ketidakadilan terjadi pasca sepeninggal Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Dapat kita perhatikan berbagai macam penyelewengan, kejahatan, dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita maupun di tempat yang lainnya. Hal-hal tersebut, penyelewengan tersebut, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa hal-hal tersebut sudah melampaui nilai-nilai kemanusiaan, melampaui nalar logika manusia, dan melampaui batas yang wajarnya. Seolah dari peristiwa atau penyelewengan tersebut kita tidak mampu membayangkan bagaimana hal kekejian seperti ini bisa terjadi. Sehingga sebagian besar dari kita mungkin sampai pada tahapan putus asa akan terjadinya penyelewengan atau ketidakadilan dan kejahatan terhadap nilai-nilai yang seharusnya sudah disampaikan dan diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, namun tidak dijalankan. Dalam hati kecil kita pasti terbersit ketidaksetujuan, keberatan, dan juga ada bara api yang menyala dalam diri kita ketika kita melihat kasus-kasus atau persoalan-persoalan, masalah-masalah ketidakadilan yang terjadi di seluruh penjuru dunia, baik pada masa yang lampau atau pada masa kini atau pada masa yang akan datang. Dalam berbagai aspek, rasanya setiap ketidakadilan dan juga nilai-nilai kejahatan atau kejahatan itu tidak kita melihat dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Kita merasa sudah meliputi nilai-nilai kejahatan tersebut dalam setiap aspek hidup kita. Melihat berbagai ketidakadilan yang merambah ke dalam setiap aspek dalam hidup kita tersebut, tentu dalam hati kecil kita, dalam benak kita pasti muncul pertanyaan, adakah yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini? Rasanya dalam hati kita, hati kecil kita ini sudah tidak sanggup untuk melihat segala macam ketidakadilan dan kejahatan dan kekejaman yang terjadi di dunia saat ini, di seluruh penjuru dunia saat ini. Dapat saya analogikan seperti yang sering kita lihat dalam film-film yang sering kita lihat dalam sehari-hari kita, bahwa ketika terjadi berbagai macam kejahatan dan juga penyelewengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kebenaran, ketika para manusia pada saat itu sudah merasa putus asa bahwa hal ini sudahlah melampaui batas yang ada dan juga hal ini sudah seharusnya untuk segera diberantas, maka kemudian datanglah superhero atau manusia super yang menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian setelah terselesaikanlah masalah tersebut dan juga tercapai kedamaian bagi setiap umat manusia, barulah berakhirlah film tersebut. Konsep cerita semacam ini muncul dari akar keyakinan yang berasal dari berbagai macam agama, baik itu agama samawi maupun agama samawi, yang meyakini adanya sang penyelamat, sang juru selamat akhir zaman, the Savior, the Messiah, sang Ratu Adil, Imam Mahdi, dan sebagainya. Konsep cerita semacam tersebut muncul dari keyakinan-keyakinan semacam itu, yang muncul dari keyakinan atau kepercayaan agama-agama yang ada di seluruh dunia. Khatib pada kesempatan kali ini tidak akan membahas ikhtilaf atau perbedaan pendapat mengenai penentuan siapa misdaq atau objek yang sebenarnya yang dimaksud dari sang penyelamat akhir zaman tersebut. Siapakah sang penyelamat tersebut berdasarkan umat Islam,
berdasarkan kepercayaan Islam, berdasarkan mazhab Sunni atau Syiah, berdasarkan Yahudi, Nasrani dan sebagainya, khatib pada kesempatan kali ini tidak akan membahas hal tersebut. Akan tetapi khatib akan membahas bagaimana urgensi kita mempercayai akan adanya sang penyelamat akhir zaman yang akan menentaskan dan memberantas segala bentuk ketidakadilan dan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Agama Islam kita yakini sebagai agama yang sempurna, namun dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam menjalankan pesan-pesan agama tersebut. Kekurangan manusia terlebih kelalaian dari nilai-nilai sempurnanya agama tersebutlah yang melahirkan segala bentuk kekurangan, kejahatan dan ketidakadilan yang ada di atas muka bumi ini. Dengan terjadinya berbagai macam kekurangan dan permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada manusia bahwa akan dikirimkan kepada kita sosok manusia penyelamat yang sosok manusia penyempurna agama dan keyakinan agama Islam ini pada akhir zaman nanti. Untuk mendapatkan sosok, untuk mendapatkan keselamatan dan untuk kita bisa masuk ke dalam barisan sang penyelamat akhir zaman tersebut, tentu harus ada persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan. Dan juga jika kita ini masuk dalam barisan sang penyelamat tersebut, maka kita sudah seharusnya kita satu koridor atau satu komando dengan sang penyelamat tersebut. Dan jika tidak, maka kita tidak akan bisa untuk masuk ke dalam barisan sang penyelamat tersebut, the Savior tersebut atau Imam Mahdi atau apapun sebutannya dalam berbagai agama, kita tidak akan bisa masuk dalam koridor sang penyelamat tersebut jika kita tidak satu keyakinan atau satu komando dengannya. Kita tidak, bahkan sebaliknya kita bisa menjadi pihak yang diperangi oleh sang penyelamat tersebut karena kita ternyata berada dalam pihak kezaliman atau ketidakadilan. Faliya'udzubillahi min dzalik. Tentu dalam usaha kita untuk bisa masuk ke dalam barisan sang penyelamat tersebut, kita tidak bisa sembarangan untuk bisa menjadi anak buah dalam tanda kutip dari sang penyelamat tersebut, karena sang penyelamat tersebut adalah utusan Tuhan dan ini merupakan sebuah keagungan yang sulit untuk dicapai atau digapai oleh orang-orang biasa. Maka harus ada usaha yang maksimal dan lebih daripada yang lain dalam mengusahakan agar kita bisa menjadi pengikut atau pasukan dari sang penyelamat tersebut. Dengan adanya sang penyelamat yang diutus oleh Tuhan tersebut, kita hendaknya juga bersiap untuk menyambut kedatangannya. Sebagaimana contohnya ketika kita hendak didatangi oleh tamu yang agung, semisalnya adalah tamu kepresidenan atau pejabat tinggi, tentu kita akan mempersiapkan segala yang diperlukan dengan baik. Kita akan menghadirkan makanan yang terbaik yang kita miliki. Kita juga akan mendekorasi sedemikian rupa ruangan yang akan digunakan untuk menyambut pejabat tersebut. Sedangkan yang kita sambut kali ini adalah yang kita harapkan kedatangannya adalah utusan Tuhan. Maka tentu kita harus menyiapkan dengan maksimal, tidak hanya persiapan secara fisik atau secara materi yang harus kita persiapkan, akan tetapi segala aspek dalam diri kehidupan kita harus kita siapkan, baik secara fisik maupun mental kita, dan juga kesiapan rohani dan jasmani kita harus kita maksimalkan dalam menjemput kedatangan sang penyelamat tersebut. Lebih lanjut lagi, keyakinan akan adanya sang penyelamat akhir zaman tersebut diharapkan tidak hanya menjadi konsep yang diimani kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Keimanan yang kita tanamkan dalam benak kita akan adanya sang penyelamat akhir zaman tersebut haruslah melahirkan sebuah tindakan atau pergerakan. Apa tindakan yang dimaksud? Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, yaitu
yang secara garis besarnya adalah tindakan untuk menentang segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan, dan juga pergerakan untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, perintah untuk menjalankan yang baik dan juga meninggalkan kemungkaran. Keyakinan kepada Sang Penyelamat akhir zaman tidak akan bermanfaat apapun kepada diri kita jika kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan tindakan apapun untuk mempersiapkannya. Kita tidak akan bisa tiba-tiba bergabung ke dalam barisan ilahi tersebut. Misalkan dengan berkata bahwa nanti kita akan bisa bergabung dengan barisan Sang Penyelamat tersebut dengan berusaha dalam tanda kutip mendaftar dan nanti akan tiba-tiba diterima. Tentu tidak seperti itu. Tentu mekanismenya sangat rumit dan juga persiapan yang harus disiapkan harus benar-benar maksimal dan matang. Kita harus mempersiapkannya adalah dengan menentang setiap kejahatan yang terjadi, menegakkan nilai-nilai keadilan minimalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan sekitar kita, dan juga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan selain itu, kita juga hendaknya tidak berdiri di pihak yang menjadi penindas atau menjadi hegemoni kepada kaum-kaum yang tertindas. Tentu kita tidak seharusnya memastikan bahwa diri kita tidak tergabung dalam orang-orang yang zalim, agar kita berdiri di pihak orang-orang yang mazlum, sehingga kita bisa menjadi masuk dalam barisan Sang Penyelamat akhir zaman tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat juga dianalogikan sebagaimana jika kita ingin menjadi anggota atau kita ingin mendaftar sebagai staf kepresidenan semisal. Tentu kita harus memiliki kemampuan yang mumpuni, kita harus memiliki skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa menjadi pegawai kepresidenan. Begitu pula untuk menyambut kedatangan Sang Ratu Adil akhir zaman. Seumur hidup kita harus kita orientasikan dan harus kita dedikasikan sepenuhnya untuk bisa menyambut Sang Penyelamat akhir zaman tersebut, dan juga kita menjadikan keyakinan tersebut sebagai pijakan kita dan motivasi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bentuk yang dapat kita contohkan jika kita ingin menjadi atau tergabung dalam barisan Sang Penyelamat akhir zaman, atau kita sebut saja sebagai Imam Mahdi yang kita yakini adalah Sang Penyelamat akhir zaman dalam keyakinan kepercayaan teologi Islam. Maka kita harus berada dalam barisan Islam yang sebenarnya, dalam menegakkan nilai-nilai keadilan yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam, dan juga kita hendaknya tidak berdiri dalam barisan musuh-musuh Islam. Kita tidak bisa netral, kita tidak bisa berada di tengah-tengah dengan berpendapat bahwa kita ingin menjadi kaum yang moderat atau kita ingin menjadi kaum yang netral dan juga berteman dan menjalin kemaslahatan dengan semua golongan. Akan tetapi kita harus menentukan di mana kita berdiri. Kita harus tegas. Apakah kita berdiri di pihak orang yang terzalimi atau kita berdiri di pihak orang yang zalim? Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, yaitu bahwa kaum muslimin adalah yang keras dan tegas kepada asyidda ala kufar ruhama bainahum, yang keras kepada kaum kafir dan juga yang lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang berada dalam barisan Sang Penyelamat akhir zaman tersebut, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan kelak di akhir zaman jika kita berada dalam keadaan fitnah dan berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakadilan dan serba kejahatan yang terjadi di manapun tempatnya. Kita dapat menjadi golongan yang selamat dan tidak akan diperangi oleh Sang Penyelamat akhir zaman tersebut. Dan juga semoga kita semuanya dapat mengamalkan nilai-nilai
dan menegakkan nilai-nilai keadilan dan juga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang diamanatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Alhamdulillahilladzi